yang beranggotakan 3 orang. Saya yang bernama Lisa Arianti. Dan saya bernama Zaki Hairil Anam. Dan saya bernama Anggun. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul KIAR. Pengertian dari KIAR. KIAR sendiri berarti adalah isim masdar dari kata khiyar yang berarti pilihan dan bersih. Menurut istilah, berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih atau membatalkan akad. Menurut Wahbah Zuhaili, khiyar berarti hak untuk memilih antara salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli untuk melanjutkan atau memutuskan transaksi yang telah disepakati. Pemikiran khiyar dalam fikih muamalah. Dalam sebuah transaksi terdapat beberapa konsep khiyar, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah, dan khiyar ta'in. Pembagian ini didasarkan 2 hal. Yang pertama, adanya kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad yang akan menghasilkan syarat khiyar dan ta'yin dalam praktiknya. Yang kedua, ada perintah syara yang menghasilkan khiyar majlis, ru'yah, dan aib. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majlis. Menurut istilah, khiyar majlis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Dalil hukum khiyar seperti hadis riwayat Bukhari nomor 1937 dan hadis riwayat Muslim nomor 2825 yang berarti orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar memilih sebelah keduanya belum berpisah. Jika keduanya duduk dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya hilang. Secara legalitas, hukum khiyar majlis menurut 4 mazhab dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan 1, mazhab Syafi'i, Hambali, para sahabat, tabi'in berpendapat tentang berlakunya khiyar majlis dalam setiap transaksi jual beli. Maka setelah transaksi jual beli, pembeli dan penjual boleh membatalkan transaksi atau melanjutkannya. Golongan kedua yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki meniadakan khiyar majlis dalam setiap transaksi jual beli. 2. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu khiyar di mana seorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan bahwa dia berhak untuk melakukan khiyar dalam jangka waktu tertentu lebih lama, dan jika dia menghendaki, dia dapat melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Dasar hukum khiyar syarat adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yaitu Umar radhiyallahu anhu. 3. Khiyar aib. Khiyar aib adalah hak yang ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad bila mana ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya aib barang tersebut pada saat akad berlangsung. Yang keempat, khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan. Khiyar ini terjadi manakala saat akad dilakukan barang yang ditransaksikan tidak ada di tempat
sehingga pembeli tidak dapat melihatnya. Kelima, khiyar ta'yin. Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki seseorang yang menyelenggarakan akad, terutama pembeli, untuk memilih di antara 3 barang yang ditransaksikan. Klasifikasi bentuk-bentuk khiyar dalam jual beli menurut mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, khiyar dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu khiyar syarat, khiyar ra'yah, khiyar aib, dan khiyar ta'yin. Sedangkan khiyar majelis dalam mazhab ini tidak bisa berlaku karena menurut mazhab ini setelah terjadinya ijab qabul akad jual beli menjadi mengikat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, khiyar adalah orang yang mendatangani akad berhak untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad karena ada alasan syar'i untuk membatalkan akad sesuai kesepakatan saat akad ditandatangani. Berdasarkan mazhab Maliki, khiyar terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, tentang khiyar majelis. Mazhab memiliki argumen yang sama dengan mazhab Hanafi bahwasanya akad dengan hijab serta qabul ialah absolut. Yang kedua, khiyar ta'yin, tidak membolehkan jual beli menggunakan alasannya bahwa barang yang akan diperjualbelikan pada akad jual beli harus jelas baik kualitas, kuantitas, dan harganya. 3. Menurut mazhab Syafi'i, dalam kitab Imam Syafi'i menjelaskan khiyar dalam 3 kategori, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, khiyar terbagi menjadi 4, yaitu khiyar majelis, syarat, malu, dan ar-ru'yah. Semua bentuk khiyar ini diperbolehkan menurut mazhab Hambali. Kasus-kasus khiyar yang pertama itu khiyar majelis. Contohnya, seseorang pembeli dan penjual sedang bernegosiasi untuk membeli sebuah handphone. Setelah negosiasi, pembeli merasa kurang tertarik dan ingin membatalkan transaksi. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak khiyar majelis untuk membatalkan transaksi selama masih berada di majelis atau tempat transaksi. Yang kedua itu contoh dari khiyar syarat. Contohnya seperti penjual memberikan syarat kepada pembeli agar pembeli berhak membatalkan transaksi jika barang yang dibeli tidak dengan yang diharapkan dalam waktu 3 hari setelah serah terima. Jika pembeli menemukan cacat atau tidak puas dengan barang, maka ia berhak membatalkan transaksi dalam jangka waktu 3 hari. Contoh kasus khiyar aib. Seorang pembeli membeli sebuah pakaian bekas. Setelah menerima pakaian tersebut, pembeli menemukan bahwa ada sobek pada kerah dan beberapa kancing hilang. Pembeli tidak mengetahui hal ini saat transaksi berlangsung. Dalam kasus ini, pembeli berhak menggunakan khiyar aib karena adanya cacat pada barang yang tidak diketahui saat transaksi. Khiyar ru'yah. Seperti dalam kasus seorang pembeli bernegosiasi membeli sebuah mobil melalui iklan online. Penjual memberikan deskripsi dan foto mobil. Namun ketika pembeli melihat mobil secara langsung, ternyata kondisi mobil tidak sesuai dengan deskripsi dan dari foto pembeli berhak menggunakan khiyar ru'yah karena tidak sesuai dengan apa yang dilihat saat transaksi. Contoh kasus khiyar ta'yin, di mana seorang penjual menjual beberapa jenis kain kepada pembeli. Pembeli tidak menentukan jenis kain yang diinginkan saat transaksi. Setelah serah terima, pembeli berhak memilih salah satu jenis kain yang disukai atau membatalkan transaksi jika tidak ada yang disukai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum